Ormas perusuh dan tingkah lakunya yang tak terpuji. FPI merupakan organisasi radikal sekaligus intoleran yang didirikan pada tahun 1998 silam. Ormas ini berdiri tepatnya 4 bulan setelah Soeharto lengser. Pertanyaannya, kenapa nggak didirikan sejak dulu kala saat Soeharto masih berkuasa? Kenapa baru berdiri setelah diktator itu nggak lagi jadi presiden? Jawabannya sederhana, karena di zaman Orba dulu Soeharto tidak mentolerir segala tindakan ekstremis dan radikal dalam bentuk apapun. Terbukti pasca berdirinya FPI kerap melakukan aksi yang meresahkan masyarakat, mulai dari menutup tempat hiburan, melakukan aksi sweeping terhadap warga negara tertentu, suka merusak hak milik orang lain, menghina mantan Presiden Gus Dur, dan melakukan penyerangan terhadap kelompok yang tidak sepaham dengannya. Karena ulahnya kontraproduktif ini pula wacana pembubaran FPI ini muncul sudah sejak lama, yakni sejak zaman SBY jadi presiden dulu. Pada 2006 lalu Ketua Fraksi PDIP Cahyokumolo dan Caimin pernah meminta SBY dan Kapolri menindak tegas ormas-ormas anarkis secepatnya, lantaran kelakuan mereka sudah benar-benar meresahkan masyarakat. Apalagi mereka kerap main hakim sendiri dan intoleran. Hal ini yang kemudian membuat Menpan RB dan Ketua PKB itu mendesak SBY untuk segera menindak FPI. Gencarnya desakan untuk menindak FPI itu yang kemudian membuat SBY melalui Menko Polhukam Widodo AS sempat mewacanakan pembubaran FPI melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Namun sampai akhir jabatannya menjadi presiden, hal itu hanya berupa wacana saja, tidak ada tindakan lanjutan sama sekali. Kemudian di era Jokowi pun FPI baru dibubarkan di periode kedua. Di periode pertama pemerintah fokus pembubaran HTI, ormas rasa parpol yang ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi khilafah. Tepatnya di penghujung tahun 2020, 30 Desember semua kegiatan FPI dilarang. Tidak terkecuali aksi sweeping yang sering mereka lakukan itu. Kini berubah lagi menjadi Front Persaudaraan Islam. Suka banget ya bawa-bawa Islam, padahal kelakuannya bejat kayak imam besarnya yang melakukan cat asusila itu. Hanya saja sekarang meskipun sudah berubah nama, Laskar FPI sudah tidak seperkasa dulu lagi. Di samping itu juga donatur yang biasanya nyediain nasi bungkus sudah nggak ada lagi dan sedang tiarap dan harap-harap cemas lantaran rekening FPI diblokir dan lagi diperiksa oleh PPATK. Si Laskar yang biasanya sangat garang bertahun-tahun lamanya di pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya. Sejak awal selalu dalam melakukan NKRI dan dasar negara, akhirnya ormas ini melunjak. Berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan tapi bertingkah melebihi partai politik. Pernah menyiram muka Tamrin Tomagola pakai air mineral sebagai sebuah ormas FPI memang pernah membuat dirinya memiliki marwah melebihi marwah ormas. Namun perlahan tapi pasti hal itu semakin FPI menjelma lebih sebagai aliran baru agama melalui jalur mana pengikutnya begitu memuja dan menyembah sang imam besar. FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur konstitusional. Tak hanya itu saja, beraudisi siap sebagai pendiri MPR bahkan mampu merubah pertamburan layaknya sebuah negara baru dengan perangkat kenegaraan yang lengkap. Dia hanya serigala berbulu domba saja dan mengawal jadi imam besar. Strategi FPI saja. Itu semua membuktikan betapa piawainya Rizik dalam mengelola peran kelompok sebagai front pembela Islam, sementara ormas keagamaan lain namanya tabiat sulit dia bertahun-tahun itu pula tak begitu menggubris. Banyak sepak terjang FPI. Tidak ada cerita FPI NU dengan GP Ansor-nya hanya menggebrak jika FPI dipandang sudah melakukan tindakan kelewatan batas. Sejarah dunia pernah mencatat kerajaan Islam besar seperti Ottoman di Turki pun akhirnya harus mengakhiri masa kejayaan mereka. Apalagi sebuah kelompok kecil seperti FPI. Masa kejayaan FPI pun akhirnya harus berakhir di tangan Jokowi. Dari balik penjara, Rizik Syihab hanya bisa bersabar ketika dia harus menerima kabar lahan seluas 31,91 hektar yang selama ini 7 tahun dikuasai akhirnya harus diserahkan kembali ke pemilik. Resmi Rizik juga harus bersabar ketika dia menerima kabar bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyematkan status ormas terlarang atas ormas kesayangannya. Dan Rizik masih pula harus sabar ketika dia menerima kabar bahwa sejumlah rekening bank yang dimiliki FPI dibekukan. Seluruh kesabaran Rizik ini mungkin didasari oleh satu keyakinan bahwa para pengikutnya setia akan tetap memandang dirinya sebagai imam besar.